吾今日自当破。我希望你那是自然。晚辈既以您为肯，在此练成，才算通过。前辈我练成了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity yang kelima episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-40. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal pada series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 39. Kemarin Xiaoyun telah dikirim ke medan perang iblis dan monster untuk bisa memperkuat dirinya. Dalam pertarungan itu, Xiaoyun tidaklah mengalami masalah apapun dan malah menjadi terkenal karena dia berhasil mengalahkan kedua klan itu dengan mudah. Namun masalah datang ketika 3 binatang suci melakukan pengejaran kepadanya. Kekuatan dari ketiga binatang itu tidaklah sembarangan. Meskipun Xiaoyun bisa memberikan pukulan manja kepada mereka, tapi tetap saja berhadapan dengan 3 orang kuat sekaligus bukanlah perkara yang mudah. Hingga akhirnya Xiaoyun pun masuk ke dalam sebuah tanah terlarang dan menerima beberapa serangan yang cukup merepotkan dirinya. Ini merupakan teknik niatan pedang. Meskipun sempat kesulitan, tapi pada akhirnya Xiaoyun tetap berhasil mencari celah dan menghancurkan seluruh formasi itu. Semua serangan ini ternyata berasal dari pria bernama Du Gujian dan dikenal juga sebagai pedang iblis. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xiaoyun sedih mendengar cerita Du Gujian. Ia lalu memberitahu kalau masa lalunya sudah usai. Dia sudah meninggalkan sisa-sisa jiwa di area belakang sambil menunggu seseorang yang akan mewarisi kekuatan mentalnya. Jadi Du Gujian pun memperlihatkan sebuah tempat rahasianya. Ini sudah dirinya siapkan sejak dulu, namun tidak ada satupun orang yang dapat mematahkan formasinya. Dulu dirinya memiliki harapan besar kepada pria bernama Ditian. Xiaoyun memberitahu kalau kini Ditian adalah gurunya, yang membuatnya terkejut karena Ditian itu masihlah hidup. Berhubung Xiaoyun telah lulus dalam penilaiannya, maka dia berhak mewarisi kekuatan mental miliknya. Melihat tekniknya itu membuat Xiaoyun bersemangat. Tapi sebelum bisa menggunakannya, Xiaoyun harus mempelajari Sutra Kaisar Semu dulu. Jika dia gagal, maka Du Gujian akan menghabisinya. Ini membuat Xiaoyun terkejut. Jadi Du Gujian sekali lagi bertanya, apakah Xiaoyun itu takut? Tentu saja Xiaoyun tidak akan pernah takut, karena dia telah menjadikan Du Gujian sebagai panutannya. Jika dia saja berani mengorbankan nyawanya, maka Xiaoyun juga akan melakukan hal yang sama. Xiaoyun pun sudah siap menerima pertanyaan darinya. Du Gujian akan memberikan waktu 1 tahun kepada Xiaoyun untuk bisa menguasai teknik ini. Namun dalam sekejap saja Xiaoyun telah berhasil menguasainya dan membuat Du Gujian terkejut. Untuk membuktikan perkataannya, Xiaoyun pun mulai memperlihatkan teknik tersebut kepadanya. 那是自然。晚辈既以您为肯，在此练成，才算通过。前辈我练成了。 老天有眼。 Du Gujian sungguh terpukau dengan kehebatan Xiaoyun. Dengan begini, generasi pedang mereka bisa menghasilkan sosok yang begitu mengerikan. Sebuah getaran pun mulai terjadi di tempat tersebut dan dirasakan oleh 2 binatang suci. Mereka penasaran apa yang telah terjadi di tanah terlarang. Apakah Xiaoyun sudah mendapatkan harta atau warisan? Takut hal buruk terjadi, gadis ini berencana untuk pergi. Namun binatang suci kura-kura menghentikannya karena bagaimanapun dia memiliki harta kuat untuk bisa menyegel tanah terlarang. Melihat formasi pelindung tersebut membuat mereka menjadi sedikit lebih tenang. Binatang suci kura-kura yakin Xiaoyun akan terjebak selamanya. Kembali kepada Xiaoyun, Du Gujian tahu betul kalau di luar ada musuh yang sudah menunggu Xiaoyun, bahkan sampai menggunakan formasi untuk mengurungnya. Jadi dia penasaran siapa yang sedang berurusan dengannya. Xiaoyun pun memberitahu tentang para binatang suci dan menanyakan pendapat Du Gujian apakah dia bisa menghancurkan formasi tersebut. Bagi Du Gujian ini tidaklah bisa.
Selain itu, Xiaoyun harus ikut dengannya ke dalam mansion karena dia memiliki sesuatu untuk diberikan. Di dalam sana, Xiaoyun pun melihat sebuah pedang yang sepertinya adalah milik Du Gujian. Pedang ini diselimuti oleh kekuatan spiritual. Jadi ketika menatapnya, Xiaoyun mulai melihat kenangan masa lalu dari perjalanan Du Gujian. Kekuatan yang dia miliki tidaklah main-main. Bahkan para binatang iblis dengan mudah dirinya kalahkan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh dirinya. Xiaoyun pun disadarkan oleh Du Gujian karena dia baru saja menyaksikan kekuatan dari pedang ajaibnya. Di sana, Xiaoyun hanya bisa bernapas 3 kali saja. Bagi Du Gujian, ini sudah lebih daripada cukup. Xiaoyun meminta bimbingan dari Du Gujian. Pedang ajaib ini telah menyebabkan banyak korban yang telah meninggoy dan menjadikan pedangnya sangat menakutkan. Ia tidaklah bisa meninggalkan pedang ini sendirian, jadi akan dia berikan kepada Xiaoyun. Namun ini Xiaoyun tolak. Du Gujian meminta Xiaoyun untuk membawanya ke medan perang monster karena takutnya pedang ini malah diambil oleh monster atau iblis. Alasan Xiaoyun menolak karena pedang itu terlalu jahat, jadi dia takut tidak bisa mengendalikannya. Du Gujian terus memaksa Xiaoyun karena dia yakin dia bisa menyempurnakan pedang tersebut. Berhubung Xiaoyun terus menolak, Du Gujian pun sempat mengancamnya, dan akhirnya pedang ini pun Xiaoyun terima. Dia akan memberikan nama pedang itu yakni Domingzhen. Ada beberapa hal yang juga ingin Du Gujian tanyakan kepada Xiaoyun. Dia yakin setelah dirinya pergi, keluarga Dugu pasti tidaklah baik-baik saja. Jadi dia ingin Xiaoyun bisa memberikan bantuan kepada keluarga Dugunya dan dapat menerima beberapa murid dari keluarga Dugu. Dia berharap Xiaoyun mau menerima permintaannya. Xiaoyun paham dan memberitahu kalau dirinya akan selalu mengingat apa yang Du Gujian katakan. Mendengar hal tersebut membuat Du Gujian merasa begitu senang. Ia merasa tidaklah sia-sia telah menunggu selama bertahun-tahun. Tanpa basa-basi, dia pun meminta Xiaoyun untuk pergi dari tempat ini. Berhubung Xiaoyun telah menganggap dirinya sebagai guru, maka penghalang itu akan dirinya hancurkan demi bisa membuka jalan untuk Xiaoyun. Du Gujian pun pergi sambil berharap kalau suatu hari nanti Xiaoyun akan menjadi kaisar pertama di dunia. Du Gujian berubah menjadi sebuah pedang dan langsung saja menghancurkan formasi pelindung tersebut. Pengorbanan yang Du Gujian lakukan tidaklah sia-sia. 白给，希望你能出手。可这结界，吾今日自当破阵，不希望你。 Karena formasi itu berhasil dirinya hancurkan dan membuat 2 binatang suci menjadi panik. Saking paniknya, binatang suci kura-kura sudah lebih dahulu pergi meninggalkan rekannya. Sesaat kemudian Xiaoyun pun datang dan mengejutkan binatang suci kelinci. Karena dia sudah berbuat seperti ini, maka Xiaoyun akan menghukumnya. Hanya saja pedangnya itu menginginkan Xiaoyun menghabisi kelinci imut tersebut. Untung saja Xiaoyun bisa menahan diri dan melemparkan pedangnya. Sedangkan binatang suci kura-kura merasa yakin kalau dirinya bisa selamat karena pengorbanan yang dilakukan oleh kelinci bodoh itu. Namun sayang sekali pedang ini terbang menghampirinya dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Ini pun membuat dia langsung meninggoy. Nah, malam pun tiba dan kelinci ini baru saja siuman. Dia senang karena masih bisa bertahan hidup. Selain itu, dirinya juga melihat Xiaoyun yang tengah makan daging, yang dirinya yakini adalah daging dari binatang suci kura-kura. Malam pun semakin larut dan kelinci ini memberitahu mengenai apa yang telah terjadi. Xiaoyun masihlah belum terlalu percaya kepadanya. Namun kelinci ini sudah menjelaskan mengenai makam kaisar yang telah terbuka. Xiaoyun menjahili kelinci ini sambil berpikir apakah dia harus memanggangnya atau menumisnya. Perkataannya pun semakin membuat kelinci ini panik. Jadi dia pun memberitahu kalau makam kaisar iblis memiliki penghalang yang mungkin bisa dipecahkan oleh jenius seperti Xiaoyun. Padirnya Xiaoyun pun paham dan akan memanggil kelinci itu sebagai Xiaobei. Meskipun dia sudah memiliki nama, tapi kelinci ini akan tetap menerima pemberian nama dari Xiaoyun. Dia akan menunjukkan jalan kepada Xiaoyun. Dia akan menunjukkan jalan di mana makam kaisar iblis berada. Tapi Xiaobei memiliki niatan jahat, yakni membawa Xiaoyun ke sarang suku iblis.
就是二手的了。里面还突然请尽情吩咐小白。哦，混蛋！ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.